Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MMTV. Kembali kita ketemu di Bincang Singkat Bermanfaat bersama saya Pujianto dan Ibu Rika Girawati. Selama malam hari ini kita akan bincang singkat terkait dengan kekinian kurban. Ya, kalau biasanya korban itu yang kita pahami adalah kita nenteng kurban kita sendiri, ya sapi gitu, kambing ke panitia kurban. Tapi ternyata ada loh korban digital gitu ya. Jadi ini nggak repot infonya kata Bu Rika, kita tinggal ketik-ketik saja, ambil handphone, ketik-ketik, tapi yang benar ada saldonya ya tentunya. Ya Bu ya, ada saldonya di rekening kita, tinggal klik-klik saja selesai itu korban gitu ya. Jadi insya Allah bincang singkat ini kita akan bincang terkait dengan kurban digital. Ya, Bu Rika, tapi sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah seorang manajer di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Muamalah Mandiri. Sudah 15 tahun ya Bu, sebagai manajer koperasi. Dan juga kebetulan sebagai mahasiswa magister di Institut SEBI. Jurusannya Halal Industri dan Bisnis Syariah. Jadi insya Allah dengan kapasitas beliau kita akan bincang saya dan insya Allah beliau menguasai terkait dengan ini. Gitu ya Bu Rika ya. Jadi kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Pertama yang perlu kami tanyakan ke Ibu adalah memang ada ya korban digital itu? Gitu Bu. Oke, siap. Korban digital itu sampai saat ini alhamdulillah sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini Pak. Ya. Jadi bahkan saya pernah menggunakan mungkin kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu saya menggunakan salah satu platform di Indonesia. Jadi pernah nyoba ya? Jadi ini bukan apa nih? Saya sudah praktek langsung. Saya sudah praktek langsung dan alhamdulillah ada ya insya Allah memuaskan menurut saya gitu. Ya. Jadi kemudian kurban digital itu jadi sebenarnya adalah suatu layanan yang memudahkan kita nih ya, yang mau berkurban mulai dari milih hewannya, kemudian membayar hingga proses penyembelihan serta distribusi itu semua bisa kita lakukan secara daring. Hanya 1 kali 2 kali klik di handphone bisa selesai. Jadi cukup praktis ya Bu ya. Sangat praktis. Terus ya. Seperti apa sih Bu sebenarnya korban digital itu Bu ya? Apa ya? Seperti apa gitu ya? Gambaran diri seperti apa sih Bu? Ya. Sebenarnya apakah korban itu dalam bentuk gambar atau apa ya? Wah, kan digital. Gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya pertama kan kita tuh harus bisa memilih dulu nih platform yang akan kita pakai yang mana. Nah, di situ tuh ada pilihan. Jadi misalnya tuh ada Bapak tuh mau yang tipe A, B, C, kambing yang ini itu bisa dipilih. Ada platformnya sendiri. Ya? Ada platform. Sudah banyak Bu di Indonesia ya? Sudah banyak dan nanti akan nanti saya minta skill-skillnya ya siapa. Oke, nanti saya kasih yang rating 5 teratas ya Pak. Oh siap, okay. Tapi Imam boleh ya Bu ya? Ada apa namanya? Fatwa Dewan Syariahmu itu apa? Yang boleh nggak sih sebenarnya ini? Khawatir masih ada paham-paham bahwa korban itu kita harus menyaksikan, bahkan harus ada akad di depan penyembelih dan sebagainya. Boleh nggak sih? Ada fatwanya sih? Sampai saat ini, alhamdulillah sudah ada. Jadi pakai akad wakalah itu yang menjadi dasar. Kenapa? Siap. Boleh kemudian akadnya wakalah. Akad wakalah. Jadi kita mempercayakan atau menitipkan amanah kita ke orang lain kepada orang lain pada lembaga tersebut. Betul Pak. Jadi saat kita menggunakan platform tersebut kita wakalahkan nih lembaga tersebut dari mulai mencari hewan kurbannya, memilih yang sesuai syariat, kemudian bagaimana penyembelihannya, kemudian bagaimana distribusinya, bahkan kita sendiri itu bisa dapatkan melalui platform tersebut. Jadi ada dokumentasinya, pasca kita transfer dan bahkan kita bisa memilih sendiri tempat di mana kita mau distribusikan daging kurban. Berarti secara hukum syariah boleh tadi ya dari boleh, sangat boleh. Dan bahkan sudah ada DPS tersendiri ya di dalam platform tersebut sehingga jadi masing-masing apa namanya mitra atau marketplace ini punya dewan pengawas ada sendiri. Betul. Jadi kita sebagai calon korban itu nggak ragu ya terkait dengan sisi kesyariahannya ya. Aman ya. Insya Allah. Siap. Terus bagaimana cara memilih layanannya platform korban digital itu? Pastinya sebelum memilih kita lihat dulu ya legalitasnya jelas tidak.
Kemudian dan dipastikan juga apakah Izinnya, ada BPS-nya. Nah, itu legalitas juga itu salah izin ya. satu. Siapa Betul. mengeluarkan izin Bu? Izinnya? Itu bisa dari MUI sendiri gitu. Dan kemudian dari sana terkadang kita tuh lebih sering memilih mana sih yang paling mudah ya, paling mudah yang ramah dengan pengguna itu biasanya kita, dan kemudian terpercaya. Oh, siap. Terakhir nih Bu, boleh nggak sih di spill? Bukan berarti kita di endorse merek, enggak sih ya. Tapi biar jamaah bisa, sobat MMP sekalian bisa tahu ya sekiranya ada nggak contoh-contoh platform, bisik-bisik aja Bu. Siap. Alhamdulillah kemarin kami sudah beberapa kali tuh melakukan bukan riset juga sih ya, tapi bagaimana ada 5 urutan teratas nih, skor teratas gitu ya, dan terunggul, tertinggi skornya, dan paling transparan dan jangkauan distribusinya. Pertama itu yang tertinggi ratingnya adalah Basnas, Pak. Oh ya, jaringannya kan nasional ya Bu. Basnas ya, nomor 1 jamaah Basnas ya. Sobat ada Dompet Duafa. Oh. Kemudian ada Rumah Zakat. Dan Darut Tauhid Peduli. Kemudian ada Izi atau Zakatpedia. Nah, itu adalah lembaga. 5 ya? Itu 5 yang menduduki rating teratas sebagai lembaga amil zakat nasional. Siap, Basnas, kemudian Darut Tauhid, Dompet Duafa, Izi, Rumah Zakat. Ini barangkali tanpa menggiring opini dari sobat MMPV semuanya, tapi daripada kita tinggal nyari-nyari, ya silakan. Karena ternyata Ibu manajemen sudah nyoba nih dan hasilnya cukup memuaskan. Gitu ya, insya Allah akan lebih bermanfaat ya. Karena kita bisa milih titik-titik yang kita mau ya dari seluruh pelosok negeri. Yang 3T tadi, terdepan, terluar, lupa saya ya. Insya Allah. Artinya kita bisa milih Bu, titik mana aja yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan sampai ke luar negeri Bu, bisa ya. Luar negeri. Ya, ke Palestina barangkali, atau sekarang ke Sudan barangkali kalau ini membantu ke pelosok negeri manapun, dan di luar negeri bisa dijangkau oleh 5 lembaga tadi ya. Baik, demikian bincang singkat bermanfaat buat malam hari ini buat sobat MMP semuanya, semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.